dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat. Tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin, langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90%, trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan.
Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Halo, selamat sore Sobat Trader semuanya. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali kali ini kita bisa bertemu lagi dalam acara webinar edukasi pemula. Perkenalkan, saya Lydia, saya dari Forex Simpro. Bersama saya hadir Bapak Swendi Simajuntak, analis dari Java Global Feature. Selamat sore Pak Swendi, apa kabarnya Pak Swendi? Sore Bu Lydia, sore rekan-rekan sobat trader semua. Iya, terima kasih Pak Swendi, boleh join bersama dengan sobat-sobat trader di sini. Terima kasih. Kita mau sapa-sapa dulu untuk sobat trader yang sudah hadir. Di sini ada Pak Dadan, selamat sore Pak Dadan, Pak Iqbal, Pak Atart Oy, Pak Alamsyah, ya Pak Agung, Pak Wahyu, Pak Gusti, selamat sore. Kemudian ada juga yang baru masuk dengan Ibu Aulia, dan masih banyak lagi nih. Hari ini cukup banyak peserta yang hadir. Kita harapkan materi kali ini bisa mensupport ya, mensupport sobat trader baik yang masih pemula ya, atau mungkin sobat trader sudah berpengalaman dalam trading. Kita mau dapat insight-insight masukan dari analis kita Bapak Swendi Simajuntak. Juga diingatkan untuk semua sobat trader yang hadir untuk menggunakan nama sobat trader sendiri ya di akun Zoom-nya. Jadi kalau namanya masih kode atau nama device dari smartphone-nya bisa diganti dengan nama sobat trader. Itu saja dari kita. Kita langsung saja ya Pak Swendi ya untuk pemaparan daripada materi hari ini. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang break and break out harga dalam trading forex ya. Jadi apa itu break and break out nanti akan disampaikan oleh Pak Swendi. Silakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lydia. Oke, sobat trader semua, salam kenal bersama dengan saya Swendi Simajuntak ya. Oke, halo Pak Rocky, apa kabar Pak Rocky? Halo, baik Pak. Oke, di mana nih Pak posisi, di kota apa Pak?
Di posisi di Kuningan ya. Kuningan Jawa Barat. Kuningan Denpasar. Oh, Denpasar. Oke. Soalnya Kuningan di Jakarta ada Kuningan, Jawa Barat ada Kabupaten Kuningan. Oh, di Bali juga ada ya Kuningannya. Oke. Iya. Karena kita online ya, kita bisa enaknya gitu ya, Bu Lydia ya, dari mana-mana aja bisa datang. Maksudnya Ya, nggak terhalang. Bisa Bahkan tuh join. Ibu Marjani bilang lagi di jalan ya, atau lagi di luar. Artinya enakan justru training online daripada offline ya kan. Kalau offline kita harus ada di ruangan gitu ya. Tapi kalau online gini kita bisa akses di mana saja. Oke, Bapak Ibu salam kenal ya. Oke, kita mau bahas tentang, nah ini kan kalau Jumat sore seperti ini, kita bahasnya buat materi pemula ya Bapak Ibu ya. Jadi mau dipastikan bahwa ini materi memang untuk pemula. Begitu ya Bu Lydia ya. Jadi kalau yang untuk advance, betul, Pak. misalnya yang trader-trader udah pengalaman, ya mungkin Bisa join di event yang lain, Pak. Kita ada iya. banyak event nanti bisa Iya, kita ada live trading, ada clinic live forex trading, macam-macam clinic ya. forex, betul. Tapi kalau untuk setiap Jumat sore seperti ini kita memang fokus untuk membantu sobat trader yang memang masih pemula dalam trading atau selama ini masih tradingnya itu untuk trading sendiri masih membutuhkan ya guidance ya. Oke, kita mau bahas dulu tentang breakout ya. Oke, kita bahas tentang breakout. Oke. Atau saya matiin dulu deh. Siapa di sini yang punya strategi trading breakout? Ada nggak ya? Ada yang pakai strategi trading breakout? Atau Boleh, memang atau boleh kalau diketik. masih boleh ketik. Ketik di Atau kolom boleh- komentar ya. Kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini siapa yang udah menggunakan strategi breakout? Nah, boleh ketik ya. Oh, saya Pak gunakan strategi breakout atau wah saya nggak ngerti itu apa breakout ya Pak. Pas lah kita bahas di sini ya. Oke deh ya. Oke langsung aja deh saya bahas aja ya. Oh ini ada yang komen nih. Coba saya lihat. Belum Pak Agung ya, Pak Agung belum menggunakan. Oke ya strategi breakout. Oke, nah, oke breakout menurut pengertiannya ya, ini dikutip dari Instopedia ya. Dikatakan kalau breakout itu artinya adalah ini dalam trading ya. Bisa aja ada pengertian breakout dalam hal yang lain, tapi kan dalam hal trading itu artinya kondisi di mana harga sudah bergerak di atas daripada di atas resisten atau di bawah support gitu ya. Jadi harga sudah yang namanya level-level support dan resisten. Oke, itu gampangnya ya. Jadi ada breakout. Nah, kalau break, wah, kadang Bapak Ibu pernah dengar nggak? Wah, ini break nih, harga break gitu ya kan? Harga break. Nah, break itu istilah bahasa Indonesianya kalau bisa diartikan tuh kayak memecahkan ya kan? Ya, memecahkan. Nah, ada harga misalnya dia benar nggak nih? Dia memecahkan level support resisten. Ada yang soalnya ada juga yang namanya nggak break, tapi maksudnya nggak breakout tapi break doang. Nanti kita akan cek ya, break itu yang seperti apa, breakout itu seperti apa, ya. Nah, kalau breakout digolongkan sebagai salah satu kondisi trading yang subjektif, ya. Karena apa? Subjektif karena maksudnya subjektif itu kepada orangnya ya, kepada si tradernya. Misalnya saya melihat ini sudah breakout resisten dari tertinggi sebulan yang lalu misalnya. Nanti Pak Agung, wah menurut Pak Agung belum ada breakout tuh, gitu kan? Jadi lebih cenderung kepada subjektif ya, bukan objektif. Oke? Nah breakout itu seperti ini ya Bapak Ibu. Ini gambarnya contoh. Ini support ketika harga bergerak seperti ini kan. Harga itu kan seperti gelombang ya, naik turun, naik turun, naik turun. Nah,
ini kalau kita gariskan, misalnya ini horizontal, ini support area support kita bikin area saja, jangan katakan satu level tertentu ya. Nah, terus yang atas, batas atas namanya resistance. Ya. Kalau yang suka trading dengan supply and demand, yang bawah itu namanya demand area, atasnya supply area. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau harga mentok atas bawah itu namanya sideways gitu ya. Harga berada di antara bawah resisten, di atas support, begitu-gitu bolak-balik itu namanya sideways. Tapi ketika harga ya suatu saat menembus atau keluar, memecahkan lah. Anggap support resisten itu sebagai satu tahanan pagar tembok lah gitu ya, yang menahan harga itu untuk bergerak lebih jauh gitu ya. Jadi ketika suatu harga mempunyai dorongan yang kuat, kemudian dia memecahkan tembok itu, memecahkan pagar itu, maka dia akan lari gitu ya Bapak Ibu ya. Dia akan lari lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh ini adalah break resisten ya. Jadi sebelumnya harga bergerak bolak-balik ya. Kemudian harga mempunyai dorongan, baik dorongan ada mungkin faktor fundamental ya, sentimen. Kemudian berhasil mendobrak ya, menghancurkan pagar atau tembok tahanan atas di sini ya. Nah, kapan dia disebut breakout Bapak Ibu? Ya, kalau disebut breakout, kalau break doang tinggi gitu ya candlenya. Tapi kalau breakout adalah ketika candle itu ditutup di atas dari level resisten itu. Tapi kalau cuma ekornya aja gitu, terus harganya balik lagi, itu cuma break doang ya, atau bisa juga dikatakan false break ya, artinya itu seperti tipuan gitu, tipuan market ya. Jadi kadang wah kita bisa ketipu, wah harga ini udah lebih tinggi dari resisten nih, ayo buy. Ternyata pas lagi candlenya mau tutup candlenya, harga balik ke dalam lagi, jadi body candlenya malah berada di bawah resisten. Jadi ini false break atau gagal break gitu ya. Tapi kalau sudah body candle penuhnya berada di atas resisten, itu breakout. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi yang tadinya resisten become support. Gitu ya. Jadi resisten yang udah di break jadi support. Oke, Bapak Ibu, ini pengertian teoritis break dan breakout dalam trading. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat ini sebagai contoh. Ini sudah terjadi breakout ya Bapak Ibu sekalian. Nah, support dan resisten itu bisa juga yang mendatar seperti ini horizontal, bisa juga yang trend line seperti ini ya, yang diagonal gini ya. Jadi ini namanya trend line ya, support trend line atau resisten trend line. Nah, yang horizontal. Nah, ketika harga ya, ini kan high terakhir ini sebagai dianggap bisa menjadi resisten ya, ketika harga akan diuji kembali, ini adalah resistennya. Diuji satu kali, diuji dua kali mental ya, berarti ini cukup kuat ya. Nah, dia kemudian harga turun, dicoba lagi ya, mental lagi, udah pencobaan ketiga. Kemudian turun lagi. Nah, ketika ada dorongan kuat, mungkin ada beritanya yang positif, ada sentimen yang positif, berhasil mendobrak level tertinggi yang ini ya. Nah, ini namanya breakout nih Bapak Ibu. Ya, inilah yang namanya breakout. Nah, strategi breakout banyak digunakan oleh trader-trader profesional, trader-trader besar, trader-trader seperti investor ya. Maksudnya trader-trader yang benar-benar mencari profit besar. Jadi misalnya satu kali posisi tapi gede, itu biasanya cari peluang breakout. Jadi kalau udah terjadi breakout atau atas atau bawah, baru dia masuk posisi gitu, baru dia yakin gitu ya. Tapi kalau masih ranging atas bawah bolak-balik, itu biasanya bisa juga trading tapi targetnya tentunya tidak besar karena masih terhalang resisten atau support. Tapi kalau sudah break begini, ini sudah yakin masuk posisi, targetnya bisa jauh gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu ya. Oke. Oke. Nah, sebagai contoh, jadi support resisten itu bisa kita tarik garisnya misalnya pakai
garis ini nih. Ini contoh nih breakout-nya bisa juga begini ya. Ini resisten tertinggi dengan tertinggi, kita tarik garis jadi resisten trendline. Nah, ketika harga break ya keluar baru, nah ini namanya breakout. Bisa juga gitu ya. Bisa juga ini harga ya. Ini yang saya bikin hijau ini, kotak hijau. Kenapa saya bikin begini? Ini harga tertinggi ya. Kemudian harga mau coba lagi tertinggi, balik ya, nggak kuat, mental lagi. Tapi mau turun juga nggak melebihi low sebelumnya ya. Nah, ini yang namanya posisi sideways atau ranging Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ini ranging tidak terjadi, jadi masih di bawahnya support, di atasnya support, di bawahnya resisten. Nah, ini saya buat seperti ini ketika belum terjadi breakout. Nah, saya sudah tandakan kalau keluar dari area hijau ini, keluar dari resisten ini ya, ini adalah tertingginya break. Nah, ini atau disebut breakout Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa disebut breakout? Karena nah ini ya breakout ya. Bentar ya, saya bikin ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ya, candle yang ini ya, candle yang ini. Ya, ini bisa kita sebut breakout, ya, candle yang ini ya. Kenapa? Karena body candle-nya, satu body candle-nya gitu ya, satu body candle-nya, nih, body candle-nya berhasil keluar dari kotak hijau ini ya, keluar dari tertingginya ini. Ini satu body candle-nya. Ya, tapi kalau cuman misalnya cuma ekornya saja nih ya, seperti ini ya, swingnya aja, terus harga balik lagi itu belum breakout, itu namanya hanya break aja. Ya, tapi yang bagus adalah kita menunggu apakah body candle-nya itu benar-benar ditutup di atas dari resistennya ini ya. Nah, ini baru breakout. Bapak Ibu coba lihat, setelah terjadi breakout ini, harga terus naik ya, tidak kembali ke level rendah ya. Dia naik sampai sini ya. Nah, baru habis itu turun lagi. Artinya setelah yang namanya break, maka harga melanjutkan kenaikan. Ya, contoh nih dari sini ya. Dari candle ini sampai sini, wow, 350 pips. Ya. Bayangin nih kalau kita mengandalkan strategi ini ya, keluar dari area resisten ini, keluar dari area ini, apakah atas atau bawah. Nah, ternyata ini keluar dari atas, ini candle-nya. Nah, setelah candle ini, ya, ini kan sudah confirm ini breakout. Nah, setelah candle ini bisa langsung buy, Bapak Ibu. Ya, bayangin nih, setelah candle ini, 350 pips naiknya. Kalau kita ngambil 50 pip aja, mungkin dalam satu ibaratnya karena ini 4 jam ya. Karena ini 4 jam mungkin ya 3 kali candle-nya ya sudah masuk target 50 pip, atau kalau 100 pip besoknya kita dapat ya. Bayangin. Inilah yang dilakukan oleh trader-trader profesional ketika terjadi breakout ini, maka dia tuh mencari target yang besar. Baik targetnya jaraknya besar ataupun lotnya yang gede, karena itu dikatakan memang sudah strategi yang cenderung probabilitasnya besar ya, sudah konfirmasi banget lah gitu ya, karena kenapa harga sudah keluar daripada support atau resistennya. Ibaratnya ini tadi kalau resisten itu sama support dikatakan bisa kita katakan apa, pagar atau tembok. Nah, temboknya udah dijebol, ya udah jalan terus gitu ya Bapak Ibu ya. Pengertiannya ya. Oke. Nah, jadi bisa ya dapat pengertian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contoh lagi di oil. Nah, contoh oil ya. Nah, ini nih oil. Oil kan naik terus nih Bapak Ibu ya. Kita lihat nih. Naik terus, turun. Nah, ini kan contoh ini belum ada sampai sini nih. Waktu ini belum ada misalnya. Cara bikin support resistennya kan paling tidak kita ambil 2 titik antara
lower dengan lower, higher dengan higher, ya. Ambil aja contoh nih. Ah, tuh. Ya. Nah, lower dengan lower. Oke. Lower dengan lower. Nah, terus kan? Nah, kok bisa ini pas ya? Kok ini bisa pas ada di garisnya? Terus ini juga seolah-olah dia tahu ya. Ini ada support trend line. Padahal ini kan kita yang buat gitu ya. Kita cuma butuh 2 titik aja. Nah, ternyata titik ketiga juga ngetes support trend line yang kita garisin ya. Kemudian yang atasnya gimana? Yang atasnya juga bisa ini dengan ini ya. High dengan high, atau kita duplikat aja ini kalau pakai laptop, ketik Control, kemudian pakai mouse sebelah kiri di drag ya, tuh. Oke, ini ya. Oke. Nah, kan naik terus ya. Kita lihat nih, fasenya fase naik terus. Tuh, fase naik terus. Kapan dia akan balik arah? Ya kan kalau misalnya gini, misalnya pertanyaan di grup, pertanyaan di Forex Simpro Premium atau Forex Simpro Community. Pak, ini oil naik terus gitu kan? Kapan balik arahnya? Ya kita nggak bisa menebak-nebak ya kan? Oh, udah tinggi banget, bakal balik arah ya? Nggak bisa kita begitu ya. Itu hanya pandangan-pandangan saja. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, harga akan balik arah dari naik terus jadi turun kalau dia apa? Break support. Oke, Bapak Ibu? Oke. Kalau dia break apa? Break support, break bawah ya. Jadi kalau harga break bawah, maka harga akan nerusin. Tapi breaknya kayak gimana? Nah, ini nih saya mau kasih tahu Bapak Ibu biar kita tahu bedanya break dengan breakout. Nah, contoh. Ini kan tadi saya cuman garisin ini sama ini kan. Nah, terus apa namanya? Yang ketiga ini kan 1, 2, terus low yang ketiga seolah-olah nyamain ya, ngetes support trend line ini. Nah, ini kita lihat nih. Kok bisa garisnya? Nah, ini kan pas nih. Nah, pas. Nah, kalau dia Pak, ini break apa enggak nih, Pak? Gitu ya. Ini lebih nih, Pak, lebih daripada di bawahnya garis. Ya. Ini break enggak nih? Gitu kan. Nah, ini enggak break. Kenapa? Ya, dalam satu candle ini bisa jadi kan ini dalam satu hari ya. Oke, kita pakai H4. Nah, ini ya. Nah, ini H4 ya. Nah, dalam H4 itu artinya dalam candle lagi 4 jam, harga tuh sempat turun. Turun di bawah garis support trend line. Turun. Mungkin kalau Bapak Ibu lagi ngelihat, wah, harga turun nih di bawah trend line. Di bawah low-nya ini juga nih. Ini kan low sebelumnya ya. Wah, harga tuh, tapi ternyata kalau kita nggak nunggu candle-nya tutup posisi, tutup candle, closing candle, kita bisa kena tipu ya, kena tipu candle. Itulah yang namanya false break. False break saya bisa tulisin. Nah, false break itu tidak terjadi break ya. Oke. Nah, ini false break ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini false break nih. Nah, kalau kayak gini gimana? Kan tidak breakout. Nggak trading dong. Bukan ya, itu bukan berarti nggak trading. Justru trading itu kan ada 2 ya. Breakout, keluar dari pembatasnya, atau memantul dari area support atau resisten. Ya kan? Kan support ini kan area prinsip dagang kan beli di harga rendah gitu ya. Nah, ini kan kita justru dikasih tahu nih sama candle. Oh, ini harga nggak break. Harga nggak break, ternyata body candle-nya ke atas. Nah, kalau body candle ke atas gini, ini namanya candle pin bar, Bapak Ibu. Kalau ada candle pin bar di area support, nah itu mah peluang untuk buy ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi maksudnya potensi profit kalau kita trading ya, selain breakout, maka ya kita bisa cari posisi kalau harga memantul dari support dan resisten gitu ya. Itulah yang probabilitasnya paling gede ya untuk profit. Oke. Nah, jadi kapan lagi? Tapi kalau begini, ini berarti si oil ini belum trend down. Oke, setuju ya? Kapan dia trend down? Baik lagi pertanyaannya, ketika harga berhasil
breakout support atau break dari keluar dari supportnya. Nah, kalau kita pakai ini ya, channel ini kan channel bullish. Nah, channel bullish ini, nah, lihat harga keluar dari channel supportnya ini. Nah, lihat ini adalah sekarang ini candle daily, ini hari Kamis kemarin, ini Rabu. Nah, waktu hari Selasa harga sempat turun, tapi itu naik lagi, berhasil ditutup di atas support trend line, support channel, oke? Nah, begitu hari Jumat harga masih kedorong turun lagi. Nah, turunnya langsung ambles ya, dari harga opennya di sini di 119-an turun sampai 114,56, ditutupnya di 115,78. Ya, jauh ya. Ya, dari trend line ini jauh. Nah, ini sudah confirm break ya Bapak Ibu sekalian untuk oil. Jadi kalau ada yang nanya apakah oil sudah mulai ada potensi turun, sudah mulai. Kenapa? Ini adalah break. Nah, sekarang harga sempat turun lagi ya. Terus naik lagi. Pak, katanya break. Ini kok habis turun naik lagi? Iya, nggak apa-apa. Seperti tadi yang gambar tadi, biasanya kalau habis break retest dulu gitu ya. Retest ke sini ya. Retest ke sini ya. Retest ke sini ke trend line lagi, resisten. Jadi ini support jadi resisten ya. Terus nanti dia bisa turun lagi gitu ya. Jadi oil sudah mulai ada potensi pembalikan arah menjadi turun. Itu ya Bapak Ibu ya. Lihatnya dari mana? Bukan karang-karangan kita. Wah, ini harga udah tinggi banget mau turun. Wah, udah rendah banget mau naik, enggak. Tapi kita lihat teknikal, apakah sudah terjadi break support maupun break resisten. Oke, sudah jam 16 mendekati 30. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Bapak Ibu ya, silakan yuk kalau ada pertanyaan ketik di kolom komentar, di kolom chat, atau kalau ada yang mau ngomong langsung, buka kameranya dan buka mikrofonnya. Silakan. Iya, terima kasih Pak Wendy untuk pembahasan mengenai break dan breakout. Sobat trader bisa langsung bertanya ya. Jadi bisa bertanya melalui chat atau juga langsung membuka mikrofonnya dan bertanya kepada Pak Wendy. Materi yang sangat penting ya Pak untuk kita bisa meraih peluang mendapatkan profit saat kita trading ketika kita tahu nih Pak signal-signal break dan breakout. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Atar ya, dari Bapak Atar. Pertanyaannya adalah kalau UJ Pak bisa lihat breaknya enggak? Minta tolong ditampilkan UJ Pak, USD JPY ya. Ya, USD Japanese Yen ya, kita coba cek. Baik. USD JPY. Oke, USD Japanese Yen itu sudah break waktu hari ya. Nah, ini dia nih. Ya, kita lihat ya. Nah, ini sudah terjadi break waktu kemarin ya, hari Rabu. Ini kan Kamis. Tapi hari ini Jumat lagi mencoba ke atas lagi ya. Tapi kan belum break, belum balik lagi karena kan candlenya masih jalan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kenapa kemarin tuh hari Kamis penurunan UJ kenceng ya, karena hari sebelumnya sudah ini break ya. Breaknya ini juga ini kan support kita garisin aja, ini jadi support trend line. Nah, oke. Nah, ini ada candle bearish engulfing ya, menunjukkan bagaimana harga itu ada penurunan kencang kuat ya, dan juga berhasil melewati low sebelumnya ini. Nah, ini confirm banget nih ya, turun. Nah, kalau Bapak Ibu tunggu dia close candle ya, close candlenya di sini, ternyata masih turun lagi sampai 170 pips ya tadi malam ya, kencang juga ya. Terus paginya berhasil agak naik ya. Kemudian hari ini berbalik lagi naik sampai 134.79. Oke, paling tidak gini Bapak Ibu, nggak usah lihat yang sekarang ya. Paling tidak ketika ini terjadi, ada potensi 134.79
100 pip lebih kan? Gitu ya kan? Ketika ini sudah break ada potensi 170 pip. Ya kalau Bapak Ibu ambilnya, nah H1 kan ini ya. Nih H1 kan breaknya turunnya di sini ya. Nah, tuh dari turunnya di sini, nih close-nya di sini, Bapak Ibu itu turun sampai 172 pip. Kalau Bapak Ibu ambil 50 pip aja, ya itu udah cepet banget ya. Oh, udah tercapai cuman 2 jam. Gitu ya. 100 pip masih tercapai malam harinya gitu ya. Artinya gitu potensi setelah break atau maksudnya breakout support resisten, potensi mencari profitnya ada ya. Oke Bapak Ibu, ya mau cari 50 pip setelah breakout itu dapat 100 pip aja dapat. Nah, kalau ini kan masih jalan ya. Kalau ini bisa ternyata balik lagi nih, harganya nggak kayak gini nih ya, cuman swingnya doang, tapi body candle-nya di bawah. Nah, ini bisa sell lagi karena berarti masih ada di dalam tahanan, maksudnya batasan support yang menjadi resistennya. Gitu ya. Kapan kita bisa menentukan entry, sell, atau buy? Menentukan entry, sell, dan buy bisa menunggu harga closing candle seperti ini ya. Jadi nunggu closing dulu. Jadi nggak pas kayak gini nih. Ini kan kita bisa false break ya. Sempat harga naik sampai sini, ternyata closing candle-nya di sini. Gitu ya. Jadi meskipun habis itu naik lagi ya, kita kan nggak tahu juga kalau ntar ini malah turun ya kan. Tapi paling tidak konfirmasinya adalah terjadi penutupan atau closing candle-nya di bawah support untuk sell atau di atas resisten di atas support untuk buy atau di atas resisten untuk buy stop gitu ya. Nah, kalau kayak gini ini kan harga mantul ya. Nah, ini kan harga tes pas berhenti di support gitu ya. Nah, ini kan harga lagi turun. Terus candle berikutnya seperti ini. Ini ada pola namanya ya. Pola apakah itu? Kalau kita cari googling, belajar itu namanya pola bullish harami ya. Nanti bisa cari itunya ya, Bapak Ibu ya. Pengertiannya ya. Nah, di YouTube channel Java atau Forex Impro juga ada ya pola candle yang perlu kalian ketahui ya, perlu Bapak Ibu ketahui trader-trader ketahui. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, harga nggak breakout, lalu muncul seperti ini namanya bullish harami. Meskipun dia lagi bearish, muncul candle bentuknya seperti ini. Ini kan kayak ibu lagi mengandung perutnya gitu ya, perutnya tuh kayak membesar. Nah, itu namanya bullish harami. Oke? Nah, ya, kalau kita pelajarin bentuk candle, pola candle, ini jadi momen buat buy, karena ada di support. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak Ibu silahkan bertanya. Kita masih ada waktu. Mengenai pair apa saja, Bapak Ibu bisa tanyakan kalau Bapak Ibu sudah trading, tapi kalau Bapak Ibu memang masih pemula, bisa bertanya yang memang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Swendi. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, ya, kami juga menyampaikan bahwa kami Forex Impro bekerja sama dengan Java Global Futures, yaitu broker legal dan terpercaya di Indonesia. Bapak Ibu yang sudah registrasi ya, tapi belum buka akun real, Bapak Ibu bisa segera buka akun real, karena dengan semua support yang kami berikan itu akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan peluang pada saat trading. Jadi kami ingatkan Bapak Ibu di sini yang sudah join registrasi bisa untuk langsung deposit dananya dan bisa langsung trading real yang akan dibantu disupport oleh tim analis dari Java Global Futures. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari tadi Pak Agung sudah ya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada yang sudah tidak ada yang bertanya atau sudah cukup jelas, kita mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan. Dengan Bapak siapa? Iya, saya dari Pak Marcel dari Malang. Oh ya, selamat sore Pak Marcel. Silahkan Pak Marcel. Ya, jadi gini, kebetulan saya juga
pemula di forex ya. Jadi sebelum saya terjun ke forex, saya sebelumnya udah berpengalaman di saham. Nah, jadi untuk pertanyaan saya, untuk time frame analisa di forex ini idealnya berapa jam begitu, Pak? Mungkin kalau di saham kan ada yang namanya scalping ya kan. Nah, di forex ini idealnya mungkin bisa untuk analisisnya di time frame berapa begitu biar idealnya. Oke. Baik, silakan Pak Swendi. Pak siapa tadi namanya? Pak Marcel. Marcel. Oh, Marcel. Pak MCL ya? Pak Marcel. Marcel. Iya, iya. Kalau secara teknikal sama Pak, untuk instrumen apa saja seperti forex, saham, komoditi gitu ya, bahkan kripto itu kalau secara teknikal itu sama ya. Misalnya kalau untuk analisisnya biasanya kita pakai D1. D1 itu lebih confirm. Kenapa? Karena hari perdagangan itu kan 1 hari ya. Jadi misalnya nih, harga itu bisa aja beradu buy sell, naik turun, tapi ujungnya di penutupan hari dia closing bullish atau body candle strong bearish, strong bullish, atau misalnya doji, itu kan menjadi petunjuk arah ke hari berikutnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah tahu trennya dari daily, baru kita mencari peluang untuk entry posisi. Kalau mencari peluang entry posisi bisa ke time frame yang lebih kecil, yaitu ke time frame H4 dan H1 gitu, dengan mengikuti arah tren di daily gitu ya Pak. Iya, betul. Iya. Gitu ya. Contoh kayak misalnya berarti kita mau cek gold misalnya. Gold ya, bentar ya. Sekalian ada yang nanya gold tadi. Ya Pak Hairul tanya cek gold ya. Hari ini, betul Pak. Oke. Nah, contoh kemarin kan ada signal gold ya. Nah, kemarin ada signal gold. Nah, ini adalah ini yang kemarin ya, coret-coretan kemarin ya. Iya. Nah, ini harga coret-coretan kemarin. Ya, saya hapus dulu ya. Jadi ketika kemarin di sini nih, kemarin kan harga 18.35 ya pagi misalnya jam 7 jam 8. Nah, kemudian saya mengincar area buy-nya tuh di sini ya, di bawah ya. Kemarin kalau ada yang ikut signal di premium ya. Nah, begitu kenapa? Ini kan harga nggak breakout ya, dan ini adalah support. Support itu adalah area untuk buy kalau dia nggak ditembus. Selama dia nggak ditembus, ini area untuk buy. Terus kenapa Bapak buy? Kita lihat di daily. Nah, daily waktu hari, nah ini ya daily ya. Ini hari Rabu setelah FOMC kan, ini harga bearish kan, turun, ternyata setelah FOMC bullish engulfing. Oke. Bullish engulfing. Kalau bullish engulfing artinya berarti peluang untuk hari perdagangan hari berikutnya cenderung buy. Oke. Jadi cenderung buy, kita cari buy aja gitu. Nah, kenapa Bapak nggak buy dari pagi? Pagi-pagi kan sempat harga ke 18.35. Oh, tidak. Lebih baik harga menunggu turun gitu ya. Menunggu turun atau harga buy di bawah, buy on low, baru kita sikat buy. Nah, itu peluangnya besar. Kenapa Pak harus buy nunggu di bawah? Nah, ini kan gini nih. Nah, ini kan hari Rabu Kamis pagi di sini kan. Nah, biasanya nggak langsung buy begitu ya. Harga pasti akan koreksi dulu ya. Ya, minimal bisa juga setengah dari body candle sebelumnya. Nah, ini bahkan lebih dari setengah. Kalau setengah kita pakai garis ini ya, di 18.20-an berapa. Ini sempat turunnya lebih banyak lagi ya. Mungkin kalau ada yang buy-nya di sini, ini mungkin kena stop loss dulu, bisa jadi ya. Bisa jadi kena stop loss dulu. Acuannya pada ini ya, pada support ya Pak ya. Iya, betul Pak, acuannya pada support ya. Ini bisa dipakai di mana saja, baik kripto, saham, komoditi ya, sama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita ikutin daily ada bentuk bullish engulfing, berarti hari besoknya mendingan cari buy. Gitu ya. Kalau mau misalnya gini, kalau mau cari target yang gede gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa sell, bisa. Ya bisa, pagi-paginya bisa sell dulu ya. Waktu harga di sini bisa sell dulu gitu kan, karena kan target buy-nya di bawah. Dari sini ke sini ada jauh, tapi biasanya kalau untuk
koreksi ambilnya dikit aja gitu ya. Nanti kalau untuk yang ngikutin tren, follow tren D1 baru targetnya lebih panjang nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Nah, kalau kayak gini ini bisa naik lagi. Kenapa? Karena yang ini jadi yang high kemarinnya itu ini bisa jadi, nah tuh ini bisa jadi support ya. Pas karena kan? Udah nembus resisten Pak ya. Ini kan ditembus, retest. Pas kan tuh? Pas kan? Nah, dites lagi sekali lagi naik gitu ya. Oke. Cuman saya belum ada signal untuk buy. Tadi pagi udah signal sell ya. Yang ikut di premium sell dari 1848 tutup di 1842. Pas 42-nya di sini Pak, Bapak Ibu ya. Harganya 1841.52, kena spread pas 1842. Pas kena TV. Ya, tapi sorenya si Eropa saya belum, mungkin nanti malam ya. Bisa yang ada di grup mungkin bisa boleh lihat ya nanti signalnya ya. Oke Pak MCL ya itu Pak. Jadi sama saja untuk di saham atau di forex, gold ataupun instrumen lainnya sama saja secara teknikal ya Pak ya. Iya betul. Mungkin itu pertanyaan sementara aja sih ya. Nanti saya kalau ada yang nggak dimengerti nanti saya tanyakan ke pertemuan berikutnya mungkin. Oke siap. Di pertemuan berikutnya kita hari Selasa ada klinik forex atau bergantian dengan live trading, sesi Amerika. Terus Rabunya sesi Eropa live trading. Bisa juga untuk bertanya di situ ya. Ya, terima kasih Pak Swendi untuk penjelasannya. Semoga cukup jelas ya untuk Pak Marcel dan juga untuk Pak Agung yang tadi sudah bertanya. Dan juga kalau Sobat Trader ada kendala saat trading ya, saat mau bertransaksi, Sobat Trader bisa bertanya langsung kepada customer retention kami yang akan membantu Sobat Trader pada saat trading nantinya. Juga kami informasikan bahwa kami memiliki layanan-layanan edukasi, juga signal trading yang akan kami kirimkan setiap hari kepada Sobat Trader. Nah, syaratnya adalah Sobat Trader bisa join di Forex Simpro Community dan Forex Simpro Java Premium ya. Jadi di sini Sobat Trader yang belum join, Sobat Trader bisa join di Telegram kami. Di sana Sobat Trader akan mendapatkan edukasi-edukasi dan juga signal trading. Oke. Mungkin cukup sekian ya Pak Swendi. Penjelasannya juga sudah cukup lengkap. Iya, Sobat Trader masih bisa masih mau bertanya, Sobat Trader bisa juga menghubungi ya rekan-rekan kami yang mengajak Sobat Trader join ke acara sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Sama-sama. Salam profit. Sampai ketemu lagi. Salam profit. Sampai ketemu lagi. Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat Trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah.
Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat. Tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.